لا إله إلا الله محمد رسول الله ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من فيه أسوة حسنة سيدنا محمد بن عبد الله صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته ومن تبع رشده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه عند اللباس الحمد لله الذي كساني ما tuwariya bihi amrati wa tajammalu bihi finnas. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehariban baginda insan pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhlaquhu salawatullahi alaihi fil libas. Masih membahas bayanu jumalimi mahasin akhlaqihi salawatullah alaih, yaitu bilangan akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari. Kemarin ketika beliau makan, hari ini ketika beliau fil libas, di dalam berpakaian. Jadi kalau kita itu mengatakan kita cinta Allah, kita harus mencintai Rasul dan kita harus mengikuti Rasul, bukan mengikuti dalam hal-hal yang kita suka saja, tapi secara keseluruhan. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kalian mencintai Allah maka fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni. Jadi dengan kita meneladani Rasul, sama saja kita dengan kita mencintai Allah, mencintai Rasul, dan untuk menggapai maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sallallahu alaihi wasallam yalbisu minas thiyabi ma wujida wa asaru libasuhu al-bayad. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpakaian, ketika memakai pakaian, minas thiyabi, dari pakaian yang beliau miliki itu mawujida. Beliau enggak banyak milih karena memang enggak banyak pilihan. Kalau kita kan banyak pilihan. Beliau sangat sederhana. Stok pakaiannya enggak banyak. Enggak kayak umatnya. Pakaian bermain ada lagi, pakaian untuk kumpul-kumpul ada lagi, pakaian untuk ibadah ada lagi, untuk tidur beda lagi, untuk mandi beda lagi, untuk ke kantor jelas lain lagi. Maka kita itu hampir semua aktivitas dari A sampai Z bisa dibilang gonta ganti pakaian. Nabi itu stoknya nggak banyak, tapi juga punya wasar libasuhul bayat, dan kebanyakan dari yang beliau miliki pakaiannya adalah berwarna putih. Wakana thiyabu kulluha musmirratun fawqal ka'bain, dan adalah pakaiannya Rasul itu seluruhnya itu musmirratun, diangkat, fawqal ka'bain, sampai di atas mata kaki. Ini kebanyakan, malah seluruhnya di sini ya menggunakan bahasa kullun wa kulluha, dan seluruh pakaiannya Rasul itu di atas mata kaki.
Ini juga yang kemudian kita memahami bahwa sunnahnya memakai pakaian di atas mata kaki. Kalau punya pakaian yang di bawah mata kaki maka dilipat, seperti celana dan lain sebagainya. Kalau celana bisa dilipat ya, kalau gamis mungkin bisa disesuaikan. Tapi mohon maaf untuk teman-teman, biasanya nih ada yang memahami dengan di atas mata kaki itu hampir menyentuh lutut. Enggak begitu. Memang pengertiannya adalah di atas mata kaki ya di bawah lutut, tapi jangan tinggi-tinggi banget juga maksudnya. Kalau sudah sampai pada batas mata kaki, yang penting mata kaki kelihatan aja, nggak harus tinggi-tinggi kelihatan betisnya. Jadi jangan sampai memahami itu dengan kemudian dia pakaiannya dicincing sampai betisnya kelihatan mendekati lututnya, jangan. Bahkan qamisuhu masydudul azrar, dan qamisuhu bajunya Nabi. Qamis itu bukan gamis ya, lain lagi. Kalau dalam bahasa Jawa itu baju kurung. Bahkan qamisuhu masydudul azrar, itu diikat. Kebanyakan bajunya itu menggunakan kancing. Tuh, ya memang zaman dulu itu memang sudah desainnya begitu, sudah pakai kancing. Banyakan bajunya beliau menggunakan kancing. Terlebih di sana tempatnya panas, gerah, jadi dibuka. Warubama hilul azrar, dan terkadang malah kancingnya dilepas sama Rasul. Benar kan itu, karena memang tempatnya panas. Begitu. Jadi beliau menggunakan baju kancing, dan terkadang warubama, terkadang hilul azrar, terbuka kancingnya, terlepas kancingnya. Bahkan lahu saubani, dan beliau yang paling baju favoritnya pakaiannya adalah ada dua pakaian. Yang pertama li jum'atihi khassah, dua pakaian untuk hari Jum'ah khusus. Beliau untuk Jumatan memiliki pakaian khusus yang tidak dibuat ke acara-acara yang lainnya, nggak dibuat rapat, nggak dibuat yang lain. Beliau memiliki baju wa kana lahu saubani li jum'atihi khassah. Jadi beliau memiliki dua baju khusus, maksudnya pakaian khusus untuk hari Jum'ah. Kalau kita mengikutin, ya kita juga harus siapkan untuk Jumatan spesial khusus. Jangan baju main buat Jumatan, baju buat kongko-kongko buat Jumatan, baju ketika olahraga buat Jumatan. Bukan, karena bukan yang penting bersih. Terlebih hari Jumat adalah hari yang istimewa, makanya Rasul pun mengistimewakan hari itu. Bahkan berpakaiannya Rasul pun istimewa. Siapin di rumah pakaiannya khusus Jum'ah. Makanya masjid-masjid banyak menyiapkan pakaian khusus, terutama gamis, untuk persiapan khotibnya yang saat itu mau ganti pakaian. Coba cek yang biasa ke masjid-masjid lain, rata-rata pengurus masjid menyiapkan pakaian khusus untuk petugas khutbah, khotib maupun imam Jum'ah, disiapkan khusus. Karena memang sunnah. Siapinlah, itu ada lemari juga, paling gamis 2 setel berapa. Untuk imam khusus, karena beberapa imam itu memang ada yang menggunakan celana. Ya, boleh nggak sih? Boleh aja, kalau sah mah sah aja, tapi nggak nyunah gitu bahasanya. Kalau mau siapin, itu ada lemari khusus pakaian, gamis khusus untuk khotib dan imam. Ketika ada khotibnya yang datang dari kantor masih pakai pakaian celana, sampaikan, Ustaz mohon maaf, sudah kami siapkan gamisnya, silahkan dipakai, masuk ke ruang ganti pakaian. Berapa? Sama saya nggak ada anggarannya, untuk 2 setel saja, di situ taruh, di situ sunnah itu. Untuk khotibnya siapapun nantinya pakai. Siwa siyabuhu fi ghairil jum'ah. Jadi lain lagi dengan pakaian yang di luar hari Jum'ah. Wa kana rubama labisal izar
al-wahid laisa alaihi ghairuhu fa umma bihin nas. Bahkan Rasulullah juga terkadang labisal izar, memakai kain. Berarti kalau bahasa sekarang izar itu sarung ya. Jadi bukan berarti sarung itu tradisi Indonesia. Rasul itu punya kain. Ya mungkin konteks daripada kain itu kemudian dikembangkan kemudian menjadi sarung. Karena di sini pakainya adalah izar. Izar itu kalau bahasa aslinya adalah kain tapih. Berarti benar yang dilipat. Berarti ketika orang memakai gamis itu adalah sunnah, pakai sarung juga sunnah. Jangan yang sudah gamisan merasa paling sunnah, yang pakai sarung jangan enggak sunnah. Enggak, sama sunnahnya karena Rasul juga menggunakan pakaian, memiliki kain izar. Satu tapi cuma satu. Laisa alaihi ghairu, enggak ada yang lain, cuma satu itu-itunya aja. Fa umma bihin nas, dan pernah mengimami juga menggunakan kain itu. Karena Rasul juga imam. Fa umma bihin nas, menggunakan kain itu beliau mengimami menjadi imam. Jadi nggak selalu gamis karena beliau punya kain itu, tapi satu-satunya memang di sini disebutkan laisa alaihi ghairu, nggak ada lain selain itu aja udah gitu. Wa kana lahu kisaun aswadun yalbisuhu thumma wahabahu. Beliau juga punya selenggang. Beliau juga punya itu. Kalau di kampung-kampung biasanya yang pakai itu mak-mak, tapi beliau punya. Tapi selenggang itu warna hitam. Yalbisu yang pernah beliau pakai, summa wahabahu, kemudian beliau hibahkan karena ada yang tertarik, ada yang minat. Hebatnya Rasul itu begitu, pakai ada yang minat kasih, pakai ada yang naksir kasihin. Itu sunnahnya Rasul. Tapi kita juga jangan milikan naksiran jadinya. Kalau dikasih ya ambil. Oke. Beliau juga bakal yakhtim. Beliau juga memiliki cincin. Nih. Jadi sunnah juga pakai cincin tuh. Jangan dibilang dukun juga kalau ada yang pakai akik itu misalkan, tapi memang beliau punya cincin. Makanya kemudian ada dua bahasa. Kalau bahasa itu ada khatamun nabiyyin, ada khatimin nabiyyin. Khotam itu cincin, khotim itu artinya nabi pamungkas. Makanya kita seringkali salah dalam menyebutkan kalimat, menyebutkan Muhammad khatamun nabiyyin. Itu aslinya bahasanya adalah cincin khotam. Yang aslinya khotim, baik khotimin nabiyyin atau khotimun nabiyyin bahasanya. Itulah bahasa Arab uniknya. Beda satu harokat saja, khotam sama khotim artinya sudah jauh meleset. Makanya terlebih kalau yang mengimamin, yang pede silahkan, tapi siapkan ilmunya, jangan sampai nanti salah, yang salahnya salah kaprah. Silakan mau di belakang imam duduknya, berdirinya silakan. Suatu saat imam batal, dia siap menggantikan, tapi siapkan ilmunya dulu, bukan siap ilmu pede aja. Karena nggak cukup dengan ilmu PD saja, harus ilmu yang agama yang bagus. Ketika dia mengetahui kalimah, letak kata letaknya kalimah, harokat-harokatnya, sekali salah meleset terlebih imam, fatal. Bahasa khotam dengan khotim saja cuman beda A dengan I, artinya sudah jauh, meleset jauh kemana-mana. Contoh satu lagi, kita seringkali menggunakan bahasa nikmat. Bahasa aslinya adalah nikmat pakai ain, tapi seringkali kita menggunakan bahasa nikmat pakai kof. Itu yang seharusnya nikmat jadinya azab, siksa. Ngerinya begitu, Pak. Jadi nggak asal-asalan. Nah ini pentingnya belajar bahasa Arab. Maka penting tuh kalau nanti hari Kamis malam Jum'ah diselingin tajwid, diselingin dengan bahasa Arab. Oh, kita punya guru kok, kita punya ustadz. Jadi nanti selingin bahasa Arab, hari-hari itu bahasa Arabnya seperti apa nantinya, agar supaya kita tahu ketika bacaan kita juga nanti kita memahami gitu. Karena bahasa Arab itu begitu, sekali salah dalam penempatan kata, penempatan harokat, maka fatal, jauh dari kata khotam cincin menjadi khotim pamungkasnya, jauh banget.
nikmat menjadi nikmat, yang tadinya nikmat menjadi azab. Itu yang kemudian juga penulisan dalam bahasa Indonesia juga seringnya begitu, ngikutin kebiasaan. Wa rubbama kharaja wa fi khatamihi khaitun marbutun yatadzakkaru bihi syai'. Dan ketika beliau keluar rumah, beliau memakai cincin. Khatam, cincin, khaitun yang mana cincin itu ada benangnya, marbutun yang diingatkan, yatadzakkaru bihi syai'. Entahlah, Allahu a'lam. Jadi beliau itu punya cincin tapi ada ikatan benangnya. Beliau lah yang tahu rahasianya kenapa, tapi dalam rangka yatadzakkaru bihi syai'. Cincin itu menjadi pengingat. Subhanallah, entah bagaimana. Di sini kasih keterangan. Bagaimana kamu bihil kutub wa kana yaldi. Nah, ternyata dalam cincin itu ada tulisannya. Terdapat tulisan. Nah, ini yang kemudian ada benangnya itu. Wa kana yalbisul qalanis tahtal amain. Dan beliau terkadang memakai qalanis, itu kopiah. Jadi kopiah itu memang benar. Pak Haji seringkali ada orang yang tidak berpecian, beliau sering mengingatkan pakai peci, kadang bawain peci. Itu memang sunnah. Tapi nanti dibungkus dengan imamah, dengan sorban. Peci kemudian diikat dengan sorban, seperti yang teman-teman sering dipakai itu sebagian, begitu modelnya. Jadi wa kana yalbisul qalanis tahtal amaim. Peci dulu baru diikat dengan sorban, imamah. Wa bi ghairi imamatin wa rubbama naza'al qalan suwah bin ra'sihi faja'ala sutrah baina yadayhi. Terkadang juga diikatnya bukan hanya dengan, terkadang nggak pakai imamah juga, peci aja. Dan terkadang juga beliau melepas pecinya dari kepalanya, faja'ala sutrah baina yadayhi. Terkadang beliau biasa dilepas pecinya, dibuat taruh di tangannya. Tsumma yusalli ilaiha, kemudian beliau sholat. Tapi memang beliau lah begitulah. Beliau tidak mau memberatkan umatnya. Seringnya beliau memakai dengan pakaian seperti yang tadi disebutkan, peci, kolan suah itu. Kemudian diikat dengan sorban. Terkadang juga beliau melepasnya. Melepas baik itu imamahnya, terkadang juga melepas pecinya. Tsumma yusalli ilaiha, kemudian beliau sholat dengan tadi. Wa kana idza labisa thawban labisahu min qibali yaminihi wa yaqul alhamdulillahilladzi kasani ma wariya bihi aurati. Dan ketika beliau memakai pakaian, yang pertama kali adalah menggunakan sebelah kanan. Tuh, dari arah kanan. Memakai pakaian jadi sebelah kanan. Kalau kita kan terkadang saya ketemunya aja mau kanan mau kiri, kadang malah lebih ya sering ya bagaimana. Nah, tapi memang Rasul terbiasa dengan memakai pakaian mendahulukan dengan anggota yang sebelah kanan. Seraya berdoa wa yaqul alhamdulillahilladzi kasani, ini doanya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami pakaian ma wariya bihi aurati, yang mana mampu menutupi auratku, wa tajammalu bihi finnas, dan membuat saya cakep. Nah itu, wa tajammalu bihi finnas, dan membuat saya ganteng. Kan gitu. Makin bagus pakaiannya, kan dengan berpakaian kan kita jadi cakep. Gitu. Maka terkadang orang itu dilihat dari pakaiannya. Kadang orang melihat status sosial aja sebagian dari pakaiannya. Apalagi sekarang tuh anak-anak muda terutama ya, kalau sudah mulai bahasa-bahasanya itu spill outfitnya itu nanti di ini, celananya berapa, bajunya berapaan, jam tangannya berapa. Kalau yang orang yang kaya biasanya sampai puluhan juta lah gitu ya. Ya kalau itu biasanya banyak kan anak muda sekarang mulai di upload di media sosial gitu, karena dinilai dari pakaiannya. Terkadang begitu. Tapi memang ajining rogo
soko busono kan gitu. Jadi penilaian tentang harga diri, harga seseorang itu biasanya memang dilihat dari cara dia berpakaian. Makanya sebagian ya begitu, menilai seseorang dari luarnya pakaiannya. Karena memang kita juga suatu saat pakai gamis, orang tahu bahwa oh kita mau ibadah. Tapi kalau suatu saat kita pakai celana pendek kan oh lagi santai kan gitu. Memang identiknya begitu. Tapi kalau suatu saat ada yang pakai compang-camping, mungkin orang akan mengira bahwa ini mungkin barangkali, mohon maaf, pekerja kasar dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah beliau berdoa, alhamdulillahilladzi kasani ma wariya bihi aurati wa tajammalu bihi finnas. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami pakaian yang menghindarkan kami dari telanjangan, menutupi auratku dan membuat aku wa tajammalu bihi finnas, membuat kami jadi lebih tampan, jadi lebih indah dilihat di pandangan manusia. Wa idza nazal saubahu akhrajahu min yasarihi, dan ketika melepaskan pakaian jadi sisi sebelah kiri. Tadi pakai jadi sebelah kanan, kemudian melepas jadi sebelah kiri, berdoa alhamdulillahilladzi kasani ma wariya bihi aurati wa tajammalu bihi finnas. Ini doanya. Lepaskan dari sisi sebelah kiri. Wa kana idza labisa jadidan a'dha khalqahu thiyabahu miskinan. Jadi ketika beliau memakai pakaian yang baru, jadi dan yang baru anyar, a'dha khalqahu thiyabahu miskinan. Setelah beliau pakai itu seringnya diberikan kepada orang miskin. Hebatnya itu beliau punya pakaian baru, itu beliau berikan kepada orang yang suka, berikan kepada orang yang naksir. Pakai pakaian baru ada yang suka, terlebih ini miskinan, orang yang miskin, beliau sering ngasih baju. Contoh nih, suatu saat pergi keluar kota misalkan, punya teman akrab, tanya ukuran bajunya berapa, ukuran gamisnya berapa, ada rezeki sedikit nih mau beliin gamis, apalagi beliin buat gamis, buat sholat, pahalanya ngalir. Ini makanya nih, ini juga alhamdulillah dari hamba Allah juga. Kenapa? Tahu bahwa sedekahnya ini sajadah. Dia tahu sajadah fungsi utamanya adalah untuk alas sholat, selalu dipakai. Jadi kalau mau sedekah itu semuanya sih ada pahalanya, tapi yang kira-kira sering digunakan untuk perkara urusan agama, kayak contohnya gamis, sajadah dan lain sebagainya. Makanya kebanyakan ada yang meninggal itu sedekah atas nama orang tuanya, biasanya sedekah sajadah, sarung gitu ya. Selain buku Yasin gitu kan, biasanya isinya itu, terus tasbih gitu kan, hal-hal yang digunakan secara wujudnya, zahiriahnya adalah untuk urusan agama, untuk urusan amal agama. Nah itu bagus. Tanya sudah keluar kota, nih Amin berapa gamisnya, ukuran apa dan lain sebagainya. Nah, cakep tuh, karena buat sholat. Nggak mungkin gamis itu, mohon maaf, kalau di sini ya, di Indonesia terutama. Tapi kalau di Arab sana ya orang mau ngapain juga pakai gamis, karena memang udah pakaian hari-hari. Kalau di Indonesia saya yakin, mohon maaf, tidak ada orang yang bermaksiat menggunakan gamis, terutama di Indonesia. Rata-rata orang gamisan itu pasti mau sholat atau mau ke masjid lah. Nah ini, summa yaqulu ma min muslimin yaksu musliman lillahi illa kana fi dhamanillahi wa hirzihi hayyan wa mayyitan. Ini yang terakhir, beliau senang memberikan pakaian kepada orang-orang, terutama orang miskin, seraya beliau menyampaikan hadisnya, summa yaqulu ma min muslimin yaksu musliman lillah, barang siapa yang ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, yaksu yang memberikan pakaian musliman kepada muslim yang lain, lillahi karena Allah, illa kana fi dhamanillah, kecuali dia itu memang dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala,
wa hirzihi, dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, hayyan, baik ketika dia hidup, wa mayyitan, dan ketika dia meninggal. Subhanallah, Pak. Sedekah pakaian, membelikan pakaian kepada sesama muslim yang lain, ini kata Rasul dalam sabdanya, fi domanillah, dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah, wa hirzihi, dan dalam penjagaan Allah, baik ketika dia masih hidup maupun yang meninggal, baik yang diberi masih hidup maupun yang sudah meninggal sampai dia meninggal. Kenapa? Karena kalau udah pakaian pasti dipakai. Makanya kalau mau ini, misalkan sedekah nanti atas nama siapa, sarung buat di masjid, itu kan sarung biasa dipakai-pakai. Terus sajadah buat imam, atau tasbih, meskipun sekarang ini udah mulai jarang ada yang pakai tasbih ini ya, yang puter gitu ya. Ya apa-apa. Ini terutama, apalagi dengan orang yang nggak punya pakaian. Makanya Rasul bilang begini, "Ma min muslimin yaksu musliman lillahi lakana fi dhamanillahi wa hirzihi hayyan wa mayyitan." Barang siapa atau tidak seorang pun seorang muslim yang memakai atau memberikan pakaian kepada muslim yang lainnya lillahi, karena Allah, illa kana fi dhamanillah. Sayangnya ini kemudian diterapkan oleh orang-orang pejabat-pejabat atau calon-calon pejabat kita kalau sudah mau waktunya pilpres, pilgub dan lain sebagainya, kan malah nyebar-nyebar pakaian yang ada lambang-lambangnya gitu, ya Allah. Gitu kan? Akhirnya apa? Pakaian buat main aja. Coba kalau seandainya nyebarnya itu bukan hanya ketika dia mau pemilihan aja. Nanti 2024 nih, pemilu serempak, pasti banyak tuh kaos-kaos bertebaran di mana-mana. Calon-calon pada masuk-masuk masjid, majelis-majelis nyebarin pakaian-pakaian, mukena dan lain sebagainya. Nah ini, nirunya Rasul bukan ketika itu aja. Beliau punya pakaian baru dikasih-kasihkan. Beliau memberikan langsung contohnya langsung. Tidaklah seorang muslim yang memberikan pakaian kepada muslim yang lainnya lillahi, karena Allah, lillah ya, dengan catatan lillah, bukan karena untuk meraih suara atau apapun, lillahi karena Allah, illa kana fi dhamanillah, kecuali si orang tersebut yang memberikan tersebut dalam jaminan tanggungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam penjagaan Allah, hayyan wa mayyitan, baik ketika dia hidup maupun sudah meninggal, pahalanya jariyah, mengalir terus menerus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.